Halo, selamat sore Tribuners. Hari ini Ariska kembali hadir menemani Anda dalam live Tribun Travel Update edisi Jumat 3 Juli 2022. Seperti biasa, Ariska akan memberikan informasi terkait sejumlah wisata dan kuliner untuk Anda. Tentunya akan disampaikan secara langsung bersama sejumlah reporter kami yang ada di berbagai daerah. Inilah live Tribun Travel Update selengkapnya. Tribuners, untuk mengawal informasi hari ini, Ariska akan memberikan rekomendasi wisata untuk Anda yang ada di Lampung Selatan. Ada Taman Pancur Indah, Tribuners. Tempat wisata yang mengusung konsep kembali ke alam ini memanfaatkan ekosistem rawa dan tebing cadas sebagai dekorasi alami. Namun dipercantik kembali dengan beberapa ukiran dan juga cat warna-warni, Tribuners. Seperti apa keindahannya akan disampaikan oleh Agustina dari Tribun Lampung. Silahkan, Agustina. Iya, baik. Terima kasih, Ariska. Jadi, seperti yang telah disampaikan tadi, ada satu destinasi wisata yang letaknya di Desa Karanganyar, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, yakni destinasi tersebut bernama Taman Pancur Indah. Nah, Taman Pancur Indah ini sendiri sebenarnya sudah ada sejak awal tahun 2021, tepatnya pada tanggal 21 Januari, tempat wisata Taman Pancur Indah tersebut diresmikan. Dan untuk nama Pancur sendiri itu diambil dari nama jalan yang ada di sana, yakni Gang Pancur, di mana dahulu terdapat satu sumber mata air yang dimana warga desa setempat itu menyebutnya dengan nama Pancur, dan Pancur tersebut, mata air tersebut itu dahulu menjadi sumber mata air bersih bagi warga-warga sekitar yang selalu jernih dan tidak pernah habis meski pada kemarau panjang pada tahun 90-95 sekalipun. Dan untuk agar bisa mengingat kembali mata air tersebut, jadi taman wisata tersebut dinamakan dengan Taman Pancur Indah. Dan Taman Pancur Indah ini dia menyajikan destinasi yang memanfaatkan ekosistem alam sekitar, karena di sana kontur tanahnya itu berupa cadas. Jadi untuk pengelola, dia memanfaatkan batu cadas tersebut sebagai destinasi atau dekorasi yang alami dari alam sendiri, sehingga hanya perlu dipercantik lebih sedikit ya. Jadi untuk cadas tersebut diberindah dengan menggunakan cat-cat dan juga diukir dengan sedemikian rupa. Dan selain cadas, di situ juga ekosistemnya berupa rawa-rawa. Di sana rawa tersebut juga dijadikan sebagai destinasi yang ada di sana, di mana rawa-rawa tersebut ditumbuhi oleh tanaman-tanaman seperti bunga teratai yang pada pagi hari itu akan bermekaran sangat indah. Jadi untuk pengunjung-pengunjung lebih banyak mengunjungi Taman Pancur Indah tersebut itu pada pagi hari ataupun pada sore hari. Dan apa saja fasilitas dan wahana yang ditawarkan, jadi ada banyak sekali fasilitas dan destinasi wahana yang ditawarkan di Taman Pancur Indah ini. Dengan hanya membayar tiket masuk Rp10.000 saja, pengunjung bisa berfoto-foto rias puasnya, menikmati spot-spot foto yang cukup banyak di sana. Jadi untuk spot fotonya itu ada cukup banyak, yakni ada miniatur wayang, lalu ada cadas ukir itu sendiri, lalu juga ada rangkaian bunga, lalu juga ada lantai lukisan 3 dimensi dan lain-lain ya. Jadi
Selain itu, ada juga wahana bermain agar anak-anak juga bisa menikmati berwisata di Taman Pancur Indah tersebut. Jadi untuk wahana bermainnya itu di sana ada kolam renang anak dan juga ada ayunan. Jadi untuk kolam renang anak itu tingginya sekitar 80 cm ya. Jadi itu cukup sangat pas untuk anak-anak usia SD sampai dengan SMP. Jadi untuk anak-anak usia SD sampai dengan SMP itu digratiskan masuk ke wahana tempat tersebut. Namun apabila ingin berenang itu baru anak-anak dikenakan tarif sebesar 10.000. Jadi selain itu ada fasilitas lain untuk keluarga untuk santai, itu ada gazebo mini yang bisa digunakan untuk beristirahat. Lalu ada juga pendopo, kantin, dan di dalam pendopo itu ada juga sound system untuk karaoke. Dan pendopo juga letaknya ada di 2 tempat, yakni ada di bagian bawah dan juga ada di bagian atas. Dan untuk karaoke sendiri, pengunjung bisa membayar Rp10.000 tarifnya untuk 3 lagu. Namun apabila ingin per jam, jadi Tribuners bisa membayarnya dengan harga 40.000 sampai 50.000. Jadi taman wisata tersebut itu ada 2 bagian, di bagian atas dan juga bagian bawah. Dan untuk pendopo bagian bawah, pengunjung bisa mendapat tarif karaoke itu lebih mahal daripada di atas. Jadi di atas lebih murah, yakni Rp40.000, sementara di bawah Rp50.000 saja. Jadi untuk jam operasionalnya itu mulai dibuka pada pukul 8 pagi sampai sore hari pukul 18.00. Jadi bagi Tribuners yang ingin berkunjung ke sana, jadi untuk kondisi jalan itu sangat mudah dilalui oleh kendaraan seperti kendaraan roda 2 hingga roda 4. Dan di sana juga terdapat halaman parkir yang cukup luas, jadi bisa muat sekira 80 mobil kurang lebih hingga ratusan ya. Jadi di sana juga ada banyak tanah lapang yang biasa digunakan sebagai area camping ground oleh para mahasiswa. Oke, jadi sekian laporan dari saya, kembali ke Ariska. Baik, terima kasih atas rekomendasi dan juga informasi Anda, rekan Agustina dari Tribun Lampung. Tribuners, selanjutnya ada rekomendasi tempat nongkrong yang bisa menjadi pilihan untuk piknik keluarga di Sulawesi Selatan. Ada Warkop Landmark Luwu Timur, Tribuners. Warkop yang dibuka sejak tahun 2020 ini menyediakan kolam renang gratis bagi para pengunjung. Selain itu, harga makanan dan minuman di sini juga sangat terjangkau, Tribuners. Untuk mengetahui suasana di sana, ada Ivan Ismar dari Tribun Timur yang akan menyampaikannya untuk Anda. Silakan, Ivan. Ya, terima kasih rekan Rizka. Jadi memang di Kabupaten Timur terdapat salah satu warkop yang menjual nuansa alam ini, yakni Warkop Landmark Luwu Timur. Nah, di warkop ini terdapat satu kolam renang yang disediakan bagi para pengunjung yang datang, dan pengunjung pun tidak perlu merogoh kocek untuk bisa berenang di kolam ini karena memang gratis. Pengelola hanya meminta bahwa setiap pengunjung yang datang cukup menjaga kebersihan. Jadi ketika membawa makanan atau sampahnya agar dibuang pada tempatnya. Ini untuk menjaga kenyamanan pengunjung lain saat kunjung di warkop atau saat mandi di kolam renang. Selain kolam renang, rekan Rizka juga terdapat sungai, jadi sungai ini cukup familiar untuk anak kecil yang karena airnya cukup deras namun dangkal dan jernih. Jadi selain warkop ini juga tersedia lokasi piknik. Jadi
masyarakat yang ingin piknik sambil bakar-bakar ikan atau makan-makan bersama keluarga juga bisa datang di warkop, karena di samping atau sekitar warkop ini kan berada di bawah bukit dan alamnya juga masih sejuk dan udaranya masih bersih. Jadi warga yang ingin mencari tempat untuk piknik bisa juga datang ke warkop ini karena ada lokasi yang disediakan oleh pengelola. Dan syaratnya juga pengunjung harus menjaga kebersihan, itu saja yang diminta oleh pengelola. Untuk harga makanan di sini, baik kopi atau minuman lain itu dipatok dengan harga 10.000. Jadi seperti itu, dan warkop ini memang beroperasi sejak tahun 2020, dan sejak beroperasi pengunjung yang datang berenang tidak pernah dipungut biaya. Hanya saja diminta untuk menjaga kebersihan lokasi warkop Landmark Melili ini, Lu Timur. Selain itu, karena lokasi warkop yang berada di bawah bukit, di atas bukit ini ada Landmark Lu Timur, rekan RSK. Jadi pengunjung bukan hanya bisa menikmati kolam renang, tapi di atas bukit bisa menikmati pemandangan hijau di sekitaran wilayah Kecamatan Melili yang menjadi ibu kota Kabupaten Lu Timur. Nah, di situ di Landmark Lu Timur ini bagus untuk bagi tribuners yang hobi foto-foto. Pemandangannya bagus karena ada gunung, laut juga ada, dan rumah-rumah warga dan perkantoran lengkap Lu Timur itu. Jadi Landmark warkop Landmark ini memang dikelola dengan baik oleh organisasi pencinta alam OPAP Lu Timur, dan itulah syarat yang dikenakan bagi para pengunjung untuk ketika datang di warkop atau menikmati kolam renang gratis, cukup membayar dengan menjaga kebersihan. Seperti itu, rekan-rekan. Baik, terima kasih rekan Ivan Ismar dari Tribun Timur. Dan Tribuners, tadi rekan Ivan juga sempat melakukan wawancara dengan pengelola yang bernama Anto. Berikut liputannya untuk Anda. Kolam, ada kolam renang di sini gratis, ada wifi gratis juga. Untuk kalau anak-anak yang mau mandi kan lihat dari sungai, bisa juga aman lah untuk anak. Ini tidak dipungut biaya Pak ya kalau berenang di sini ya? Belum ada biaya. Gratis. Oh, di sini juga ada wifi gratis untuk pengunjung. Ada wifi gratis. Kalau minuman yang tersedia di sini Pak apa saja? Cuma itu saja, kopi dengan minuman dingin. Harganya berapa Pak? 10.000. 10.000. Kalau makanan yang lain ada? Ya, seperti Oh, di sini juga bisa bawa keluarga, bakar-bakar ikan. Kita ada area tempat pembakaran ikannya. Cuman ya itu saja, jaga kebersihan. Karena di sini suasananya masih alam. dipungut biaya nggak Pak? Oh, tidak juga. Gratis. Saja jaga kebersihan. Oh, cukup bayar pakai kebersihan Pak ya? Tribuners, pempek biasanya dibuat dengan bahan dasar ikan giling dan tepung sagu. Namun sekelompok wanita tani di Jalan Lubang Bakung, Kota Palembang menemukan inovasi baru dalam mengolah pempek, Tribuners, yakni menggunakan kedelai atau okara. Bagaimana proses pembuatan dan awal penemuan dari inovasi baru ini akan dilaporkan oleh rekan Widya dari Tribun Sumsel. Silakan Widya. Baik, terima kasih rekan Ariska. Ya, ini pempek ini merupakan salah satu makanan ikon Kota Palembang, yang dimana pempek ini bahan bakunya itu terbuat dari ikan giling, yaitu dari ikan laut ataupun ikan sungai. Akan tetapi tidak hanya untuk pempek ini yang terbuat dari ampas kedelai. Nah, ini merupakan inovasi terbaru yang ditemukan oleh kelompok wanita tani yang berdomisili di alamat Jalan Bakung,
Jalan Lubuk Bakung, Kelurahan Siri Agung, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Nah, ibu-ibu ini bermula dari pembuatan susu kedelai dan memanfaatkan ampas susu kedelai itu menjadi bahan baku pengganti ikan giling untuk pembuatan pempek. Nah, jadi inovasi tersebut dicobalah oleh ibu-ibu itu dengan membuat pempek itu pembuatannya itu seperti pempek pada umumnya, yaitu siapkan ampas kedelainya itu 1/2 kilo, terus tuh ada 1/2 kilo tepung terigu, lalu dimasak dipakai air mendidih, kalau bahasa kata Palembangnya itu diumakan. Nah, setelah itu baru dimasukkan ampas kedelainya dan ditambahkan penyedap rasa. Penyedap rasa ini digantikan oleh gula dan garam. Setelah itu diaduk dan masukkan tepung sagu sesuai dengan sampai dia pulen. Nah, ketika dia sudah pulen, itu siapkan terlebih dahulu untuk air kukusannya, air rebusnya dengan air mendidih dan dikasihkan sedikit minyak agar pempeknya tidak lengket. Nah, setelah dibentuk itu ada bentuknya masing-masing, seperti di video itu adalah berbentuk untuk pempek telur. Dan juga ibu-ibu ini juga bisa membuat pempek belang, pempek tahu, dan untuk siomay juga bisa. Nah, setelah dibentuk itu lalu dimasukkan telur, terus dibentuk lagi, setelah itu baru direbus. Dan ibu-ibu ke kelompok wanita tani ini sudah memasakkan pempek tersebut ke pasar-pasar, ke kantin sekolah, dan juga ke warung-warung di daerah Kota Palembang dengan harga 1.000 sampai 10.000. Bisa diketahui ibu-ibu punya inovasi pempek ini ditunjuk langsung oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palembang. Baik, kembali lagi kepada rekan Ariska. Baik, terima kasih informasi Anda, rekan Widya dari Tribun Sumsel. Tribuners, dalam rangka memeriahkan perhelatan Jakarta Aprix 2022, Ancol memberikan penawaran program spesial wisata hemat, yakni berupa tiket dengan kategori Ancol Festival Tribuners. Tiket ini dibanderol dengan harga 287.500. Dengan harga tersebut, Anda sudah bisa masuk Ancol dan menikmati rekreasi di 4 tempat. Selain itu, Anda juga bisa ikut nonton bareng balapan Jakarta Aprix melalui green screen yang ada di sejumlah titik. Bisa pula menikmati panggung musik hiburan yang menampilkan sederet band ternama Tribuners. Untuk mengetahui lebih lengkapnya, sudah ada Pebi Adeliana dari Tribun Jakarta yang akan melaporkannya untuk Anda. Silakan, Pebi. Ya, Ya, tiket balap mobil listrik Formula E telah dijual sejak awal Mei 2022 lalu. Bagi Anda yang tidak kebagian tiketnya tapi mau nonton bareng, bisa nonton di kawasan Ancol, Jakarta Utara Selatan. Perhelatan berlangsung tepatnya tanggal 4 Juni 2022 besok. Karena Taman Impian Jaya Ancol memberikan penawaran khusus bagi Anda yang mau nonton bareng sambil liburan di area Ancol begitu. Melalui kategori Ancol Festival, Anda bisa membeli tiket seharga 287 ribuan untuk bisa dinikmati liburan di tempat unit rekreasi yang ada di Ancol. Di antaranya ada Dufan, kemudian juga ada Ocean River, ada juga SeaWorld dan juga Atlantis Tribuners. Jadi dengan membeli tiket seharga 287.000 tersebut,
Anda bisa menikmati masuk ke 4 wahana sekaligus serta mendapatkan benefit untuk nonton bareng perhelatan Formula E yang dilakukan di screen yang tersedia di sejumlah titik Ancol begitu Tribuners. Nah nanti selain ada acara nonton bareng tersebut, Anda juga bisa menikmati panggung musik hiburan yang juga menampilkan beberapa band ternama seperti diantaranya ada Padi, Kotak dan juga Wali serta adanya bazar UMKM yang menawarkan berbagai produk kuliner serta produk unik lainnya begitu. Nah, adapun bagi Anda nih yang mau membeli tiket kategori Ancol Festival tersebut bisa melakukannya secara online melalui website resmi Ancol dan juga www.jakartaeprixofficial.com yang mana harga tersebut sudah termaksud dengan pajak dan juga hanya berlaku khusus di tanggal 4 Juni besok saja begitu Ariska. Baik, terima kasih rekan Febi Adeliana dari Tribun Jakarta. Selamat bertugas kembali. Tribuners, setelah ini kami akan kembali lagi dengan berbagai informasi wisata lainnya. Tetap bersama kami di Live Tribun Travel Update. Di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Arif di sini dengan strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya dapat. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku main. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran baca ya, betul kan, berbaca kan. Jadi kalau saya jadi panggang itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijegal sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Komodo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini dengan strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya dapat. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Baca ya, betul kan, pernah baca kan. Jadi kalau saya jadi panggang itu udah bersyukur banget. kasus si anak ini dijegal sebagai tersangka begitu. ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Komodo ya, Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini dengan strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit
37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apa begitu. Karena gitu, posisinya aku Kriteria. Terima kasih Tribuners, Anda masih bersama kami di Live Tribun Travel Update. Selanjutnya kita akan menuju ke Bukit Tinggi Tribuners. Di sana ada objek wisata sejarah yang menarik. Namanya Tugu Pahlawan Tak Dikenal. Tugu ini berlokasi di Jalan Khotib Sulaiman, Kelurahan Aul Tajungkang, Tengah Sawah, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukit Tinggi. Tepatnya berseberangan dengan Taman Monumen Bung Hatta, Tribuners. Bagaimana sejarah dari objek wisata ini? Kita sudah terhubung dengan Fuadi Zikri dari Tribun Lampung. Silakan Fuadi. Ya, terima kasih rekan Ariska. Selamat sore Tribuners semua. Tepat kemarin hari Kamis, Tribun Padang jalan-jalan ke salah satu objek wisata yang berada di Kota Bukit Tinggi. Ini merupakan salah satu objek wisata bersejarah di Kota Bukit Tinggi karena memang objek wisata ini memiliki nilai histori atau cerita sejarah tersendiri bagi warga Kota Bukit Tinggi dan sekitarnya. Namanya adalah Tugu Pahlawan Tak Dikenal yang berjarak sekitar 300 meter dari Jamu Gadang Kota Bukit Tinggi dan berseberangan jalan dengan Taman Monumen Bung Hatta yang berada di kawasan pelataran Jamu Gadang Kota Bukit Tinggi. Nah, sejarahnya Tribuners, Tugu Pahlawan Tak Dikenal ini dibangun sekitar tahun 1963, tepatnya pada tanggal 15 Juni 1963. Ketika itu Tugu ini dibangun berlatar belakangan untuk mengenang jasa para pahlawan yang ketika itu menentang keberadaan Belanda di kawasan Kota Bukit Tinggi dan sekitarnya Kabupaten Agam pada 5 Juni 1901. Ketika itu banyak pahlawan-pahlawan lokal di Sumatera Barat yang gugur dalam insiden penentangan tersebut, sehingga untuk mengenang arwah para pahlawan tersebut dibangunlah Tugu Pahlawan Tak Dikenal ini. Sesuai dengan namanya, tak dikenal karena memang para pahlawan itu ketika ditemukan secara pasti tidak dikenal lagi siapa para pahlawan tersebut, baik nama, asal, dan segala macamnya. Tribuners, pembangunan Tugu Pahlawan Tak Dikenal ini memakan waktu sekitar 2 tahun yang selesai sekitar tanggal 20 Mei 1965. Untuk bangunannya sendiri itu dirancang oleh salah seorang arsitek dan juga seorang desainer asal Padang Panjang bernama Huriah Adam yang ketika itu merancang Tugu Pahlawan Tak Dikenal ini bersama sang suami. Nah, selesailah bangunan ini dirancang kemudian dibangun pada tahun 1963. Untuk bentuknya sendiri, Tribuners, Tugu Pahlawan Tak Dikenal ini berada di bidang bundaran, bidang lingkaran yang merupakan kolam. Tepat di tengah-tengahnya itu terdapat lingkaran patung naga atau monumen naga yang hingga ke atas semakin mengecil, dan di bagian puncak terdapat patung seorang pemuda yang kalau saat ini memegang sebuah tongkat selayaknya pedang. Namun berdasarkan catatan sejarah yang ada, tongkat yang dipegang oleh pemuda itu dulunya adalah sebuah bendera merah putih, bendera Indonesia yang beberapa tahun lalu disambar petir dan kemudian dibangun lagi tanpa menggunakan bendera tersebut. Untuk penamaan ini, Tribuners, diketahui juga berdasarkan sajak dari seorang pahlawan nasional Indonesia yaitu Yamin berjudul Pahlawan Tak Dikenal, sehingga dengan sajak itu dilekatkanlah nama Pahlawan Tak Dikenal kepada monumen ini. Tribuners, secara bangunan, secara arsitektur, bangunan ini umumnya dibangun dengan semen dengan permukaan kasar hingga bagian atas dan bagian bawah. Di selingkaran monumen ini terdapat sebuah taman dan beberapa tempat duduk yang setiap harinya dijadikan sebagai tempat putaran duduk bagi para pengunjung dan anak-anak muda yang capek berkeliling di Kota Bukit Tinggi. Begitu rekan Ariska dapat dilaporkan dari Kota Bukit Tinggi, kembali ke studio.
Terima kasih rekan Fadi Zikri dari Tribun Lampung dan selamat bertugas kembali. Tribuners, saat berlibur di Kota Malang, ada transportasi nyaman yang bisa Anda gunakan. Transportasi ini berupa bus Malang City Tour Tribuners. Bus yang beroperasi setiap hari kecuali hari Jumat ini bisa Anda gunakan secara gratis. Adapun titik pemberangkatannya dimulai dari Jalan Majapahit atau di ex-UPT DLH Tribuners. Menariknya, selama dalam perjalanan, petugas di sub akan bertindak sebagai guide dan menjelaskan sejumlah bangunan bersejarah yang dilewati. Untuk mengetahui lebih lengkapnya, kita sudah terhubung dengan rekan Silvianita Widiawati dari Surya Malang. Silakan Silvi. Ya, selamat sore Tribuners dan Ariska. Dari Malang saya melaporkan tentang adanya Malang City Tour. Ini adalah sebuah bus pariwisata yang bisa dimanfaatkan gratis bagi warga atau wisatawan yang sedang berkunjung ke Kota Malang. Untuk waktu operasionalnya yaitu pada Senin sampai Kamis adalah pada pagi dan siang hari, sedang untuk akhir pekan mulai dioperasionalkan pada siang hari sampai malam hari. Yang unik memang pada malam hari sehingga dari warga bisa menikmati sisi Kota Malang, dari jalan-jalannya juga menarik ya. Dan untuk titik-titik yang dilalui oleh bis ini sebenarnya bagi warga Malang mungkin sudah biasa, tapi bagi warga luar kota mungkin menarik karena ada penjelasan juga dari pemandu dari petugas di sub yang menjelaskan tentang lokasi-lokasi yang dilewati, seperti ketika melewati kawasan Kaitangan Heritage yang ini ramai dikunjungi masyarakat karena keindahan lampu-lampunya, juga ketika melewati alun-alun bisa dari Pak Pemandu menjelaskan tentang sejarahnya, dan ketika melewati Museum Brawijaya yang salah satu ikonik Kota Malang juga ada penjelasan di mana ada kereta api maut yang bisa dilihat masyarakat. Untuk rute-rute perjalanan itu memakan waktu sekitar 30 sampai 40 menit. Itu perkiraan awal dan tergantung dengan kondisi lalu lintas di Kota Malang. Saya berbincang dengan Bapak Sony Bahtiar dari Kabit Lalu Lintas, Kabit Angkutan di Sub Kota Malang menjelaskan bahwa dioperasionalkan Majito ini sebagai tindak lanjut dari uji coba pada April lalu dengan disosialisasikan jam-jam operasional bis, diharapkan masyarakat tidak menunggu lama kedatangan bis, jadi dia bisa mengatur waktu yang pas untuk datang ke titik poin di Jalan Majapahit. Demikian Ariska. Baik, terima kasih rekan Silvianita Widiawati dari Surya Malang. Dan Tribuners, ada pula wawancara dengan Sony Bahtiar, Kabit Angkutan di Sub Kota Malang. Berikut liputannya untuk Anda. Majito sudah kita operasionalkan mulai hari ini. Ini nyambung yang dulu ya. Kita kan dulu waktu Ramadan kan ngabuburit nih. Mulai jam 3 sampai menjelang maghrib. Nah, hari ini mulai tanggal 1 kita layanin full setiap hari kecuali hari Jumat. Hari Senin sampai hari Kamis kita layanan jam 9 nanti sampai jam 3 sore. Khusus dari Sabtu sama hari Minggu kita mulai dari jam 1 sampai jam 8 malam. Untuk sistem antriannya masyarakat gimana, antrian Pak? Masyarakat, teman-teman yang membutuhkan ini bisa datang ke sini, bisa juga daftar lewat online, tapi sementara ini kita pakai on the spot ya. Datang ke sini nanti kita kasih nomor antrian. Nomor antrian itu ada 3 kali. Antriannya warna biru, warna oranye, sama warna biru lagi nantinya. Jadi setiap hari kita layani dari Senin sampai hari Kamis itu pukul 9 sampai jam 3 sore. Khusus hari Sabtu Minggu kita layani dari jam 1 sampai jam 8 malam. Armadanya
Malang waktu malam gitu loh. Oh gitu ya. Pak, kalau rutenya sendiri Pak? Rutenya sementara ini sambil kita mengevaluasi, kita pakai jalur pendek ke sini, nanti kita ke Kauripan, Basuki Rahmat, kita belok kiri sampai alun-alun Tugu, alun-alun Merdeka Utara, sampai di Kawi, Ijen, nanti Simpang Balapan, turun di PS Lamturiaji, nanti turun lagi PLN, Basuki Rahmat, sini lagi. Kita usahakan tidak crossing jalan lah, biar pengguna jalan yang lain juga keluar masuk sini tuh biar aman dan nyaman aja. Alhamdulillah sampai sekarang ini kita sudah ngantri terus ya kayak gini ya. Jadi antusiasme masyarakat, terima kasih ke teman-teman media udah ikut mensosialisasikan kepada teman-teman masyarakat pengguna Magito. Gratis, tis, tidak ada pungutan biaya. Tribuners, ada rekomendasi wisata lagi untuk Anda di Kecamatan Tobelo, Halmahera Utara. Di sana ada Pulau Tulang, Tribuners. Saat berlibur ke Pulau Tulang, Anda akan melihat rumah hamparan pasir putih, pondok, dan juga pepohonan. Di Pulau Tulang, ada juga spot Tobelo City, Tribuners. Menariknya lagi, saat berkunjung ke Pulau Tulang, Anda bisa melihat keindahan pulau kecil di belakang Pulau Tulang. Sementara di depan Pulau Tulang, Anda akan melihat pusat ibu kota kabupaten. Untuk mengetahui lebih detail, kita sudah terhubung dengan Arafik Hamid dari Tribun Ternate. Silakan Arafik. Ya, rekan Rizka, saya dapat melaporkan langsung di mana Pulau Tulang, wisata Pulau Tulang ini terdapat di depan pusat ibu kota Kabupaten Halmahera Utara. Ya, di Pulau Tulang tersebut terdapat juga beberapa hamparan pasir putih dan spot untuk wisata di Pulau Tulang tersebut. Ada spot Tobelo City, rekan Rizka. Nah, di Pulau Tulang tersebut untuk berkunjung para wisatawan lokal maupun wisatawan lokal untuk berkunjung di Pulau Tulang harus menggunakan longboat dari Pelabuhan Pumo menuju ke Pulau Tulang. Sekitar kita menempuh waktu sekitar 10 menit, rekan Rizka. Di Pulau Tulang ini juga terdapat sebuah pondok yang yaitu ada beberapa hamparan pasir putih serta pepohonan yang terletak di Pulau Tulang. Nah, di belakang Pulau Tulang juga ada beberapa pulau-pulau kecil, hamparan pulau-pulau kecil, dan di pulau-pulau kecil itu juga memperlihatkan kondisi dan situasi keindahan Kota Tobelo. Nah, di Pulau Tulang juga terdapat ada sebuah ketika kita berkunjung ke Pulau Tulang, kita juga menyaksikan ibu kota Kabupaten Halmahera Utara. Nah, untuk diketahui sahabat Rizka, Pulau Tulang ini juga memiliki sejarah. Bahkan sejarah Pulau Tulang pada tahun 1568 Masehi di bawah kepemimpinan Kapita Tobelo bernama Kapita Hoku. Nah, ia pergi ke beberapa pulau untuk berpergian ke beberapa pulau, yakni Pulau Tolomagura atau Tolopo, Pulau Tagalaya, dan Pulau Kakara, dan Pulau Kumo. Ketika Kapita Hoku balik dari pulau-pulau tersebut yang di belakang Pulau Tulang tersebut, kemudian Kapita Hoku singgah di Pulau Tulang. Nah, pada Pulau Tulang tersebut, Kapita Hoku menaruh 3 buah kelapa. Pada saat itu juga Kapita Hoku memberikan nama pulau kecil, yaitu dengan sebutan Kobo dalam bahasa Tobelo, yang artinya tulang. Kobo, sekali lagi sahabat Ariskap, Kobo diartikan dalam bahasa Tobelo yakni tulang. Nah, sehingga pulau itu langsung diberi nama Pulau Tulang. Nah, sebelumnya Pulau Tulang ini memiliki sejarah, bahkan hingga saat ini masyarakat Kota Tobelo serta wisatawan lokal sering berkunjung di pulau tersebut. Nah, karena pulau tersebut memiliki keindahan hamparan pasir putih dan beberapa keindahan alam yang ada di Pulau Tulang. Nah, untuk diketahui panjang Pulau Tulang sekitar 70 meter dan lebar pulau tersebut sekitar 30 meter, sahabat Ariska. Demikian laporan dari saya. Saya kembali Terima kasih rekan Arafik Hamid dari Tribun Ternate. Selamat bertugas kembali.
Tribuners, selanjutnya kita akan melihat kemeriahan pembukaan Wonderful Campus di Kota Bitung. Dalam kegiatan tersebut ada sejumlah pertunjukan yang ditampilkan Tribuners, mulai dari tari-tarian, figura, cerita rakyat, bakar singkong, makan kelapa, hingga dorong perahu di pantai. Selain itu ada pula kegiatan pesta rakyat berupa permainan tradisional. Dan seperti apa kemeriahannya akan disampaikan oleh Christian Wayungkere dari Tribun Manado. Silakan Christian. Baik, selamat sore rekan Ariska dan Tribuners dimanapun Anda berada. Bagi Anda masyarakat Kota Bitung dan sekitarnya yang ada di Provinsi Sulawesi Utara yang bingung mau jalan-jalan atau mengisi akhir pekan, tidak tahu atau belum ada rekomendasi kemana, ayo datang ke Kota Bitung, karena di Kota Bitung mulai hari kemarin sampai hari Minggu lusa sedang berlangsung Mane Monembo Fest dengan tema Wonderful Campus. Nah, ini merupakan satu pesta rakyat atau festival masyarakat dalam rangka hari ulang tahun ke-5 pemangku adat negeri Mane Monembo yang berlangsung di lorong atau gang Kampis, Kelurahan Mane Monembo, Kecamatan Matuari, Kota Bitung, Sulawesi Utara, yang sudah dibuka pada hari Kamis kemarin oleh Wali Kota Bitung, Insinyur Maurits Mantiri, dan akan berakhir sampai dengan hari Minggu nanti. Nah, di Mane Monembo Fest ini, Tribuners bisa menikmati berbagai suguhan yang sudah dipersiapkan oleh panitia pelaksana, seperti permainan tradisional, kearifan lokal, hingga kebudayaan, tari-tarian, hingga live music maupun mendengarkan penampilan dari penyanyi yang mendukung Mane Monembo Fest Wonderful Campus ini. Dan Ariska dan Tribuners, menurut panitia pelaksana, Mane Monembo Fest ini sengaja dipilih menyajikan berbagai kegiatan-kegiatan tradisional maupun kearifan lokal yang sudah ditinggalkan oleh anak-anak di generasi sekarang. Dan mereka berharap dengan digelarnya kegiatan ini akan mendorong sektor pariwisata yang ada di Kota Bitung. Dan anak-anak bisa mengingat kembali dan mengetahui lagi bahwa ada permainan maupun kearifan lokal yang sempat dilakukan oleh para masyarakat atau warga yang ada di Kampis, Kelurahan Mane Monembo, dan patut dijaga dan dilestarikan. Ada juga nantinya penampilan atau atraksi tari-tarian yang disajikan atau dipertunjukkan pada Mane Monembo Fest Wonderful Campus Bitung. Demikian Ariska, laporan dari Kota Bitung, Sulawesi Utara. Terima kasih, selamat sore. Baik, terima kasih atas laporan Anda, rekan Christian Wayungkere dari Tribun Manado. Dan Tribuners, tadi Christian juga sempat berbincang dengan Niki Kondo, Sekretaris Panitia Pelaksanaan HUT ke-5 Pemangku Adat Negeri Donawuku, Kota Bitung. Berikut liputannya. Baik, jadi ini sebagai rangkaian dari perayaan hari ulang tahun ke-5 Pemangku Adat Negeri Mane Monembo. Kami memilih Festival Mane Monembo dengan tema Wonderful Campus karena lokasi Kampung Pisang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat Mane Monembo secara keseluruhan. Di sini juga berkembang tradisi dan kebudayaan khususnya maritim, karena sebagian masyarakat di Kampung Pisang ini dulunya berprofesi sebagai nelayan, baik yang berasal dari suku Sangir maupun suku Minahasa. Jadi di sini bercampur menjadi satu kesatuan masyarakat, sehingga ada beberapa tradisi-tradisi yang sudah dilaksanakan secara turun-temurun. Boleh tahu apa saja kegiatan-kegiatan yang sudah dan akan dilakukan, seperti tadi tolak perahu untuk mengairi ikan dan selanjutnya? Ya, hari ini kita tol perahu untuk nelayan yang akan melaut. Besok sebagai rangkaiannya kita akan tarik perahu atau hela perahu. Besok pagi itu untuk menjemput nelayan-nelayan yang hari ini kita lepas untuk melaut, dan itu adalah tradisi sebenarnya dari zaman dulu, bahwa waktu sore
selesai dia melaut, ada tolak perahu, dan kemudian setelah kembali ada tarik perahu. Dan juga ada atraksi-atraksi memasak tradisional, samping juga kuliner, ada juga. Tribuners, informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada live Tribun Travel Update kali ini. Nantikan informasi lainnya hanya di Tribun News. Dan saya Rizka Khairinat, beserta segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.